praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halo mahasiswa, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Nggak kerasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua tetap dalam kondisi yang fit dan prima, baik secara jasmani maupun rohani. Untuk sebagian besar dari kita,
Saya yakin bulan Desember ini menjadi bulan yang bikin kita excited. Karena kita akan segera merayakan Natal. Dekor-dekor Natal mulai semakin banyak ya di mana-mana. Lagu Natal mulai di mana-mana, vibes liburannya semakin ada dan rasanya menyenangkan sekali ya teman-teman. Tapi ada juga mungkin yang masih deg-degan karena lagi UAS. Ada yang lagi ngejar skripsi sebelum libur dan sebagainya. Apapun season kalian, saya harap kita bisa memanfaatkan season ini dengan maksimal. Kita bisa beristirahat sambil tetap produktif. Kita akan coba belajar selama bulan ini bagaimana kita bisa memanfaatkan musim liburan bagi sebagian kita untuk memulai kembali kehidupan kita, untuk merefleksikan kehidupan kita, dan memfokuskan kembali hidup kita supaya kita berada di track yang benar, supaya kita bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menyongsong tahun baru 2025. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami bisa terus merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya kami. Kami mengucap syukur kalau kami punya Allah yang setia dalam kehidupannya kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang urapi, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Teman-teman, untuk mengawali firman Tuhan hari ini, saya punya beberapa pertanyaan untuk kita jawab dan kita renungkan bersama. Karena saya rasa cukup banyak orang yang sekarang ini banyak mengalami hal seperti yang saya akan sebutkan. Yang pertama, berapa banyak di antara kita yang belakangan ini kalian sering merasa takut? Yang kedua, siapa yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang sensitif? Dalam artian sering tersinggung, sering marah. Yang ketiga, berapa banyak di antara kita yang merasa saat ini kondisi mental kalian tuh lagi nggak stabil, lagi cemas berlebihan, overthinking, atau bahkan rasanya rentan depresi. Yang keempat, siapa yang merasa dirinya adalah orang yang mudah berkompromi terhadap sesuatu bahkan untuk hal yang negatif? Ya udahlah nggak apa-apa gitu doang. Ya udahlah ya, biarin aja. Yang kelima, apakah kita pernah merasa kalau kita adalah orang yang judgmental dan seringkali kita membela diri atau membantah meskipun kalian tahu kalian salah. Kita sering menghakimi orang lain walaupun hanya di dalam hati. Nah, bagaimana jawaban kalian semua? Apakah dari 5 pertanyaan tersebut kalian merasa dalam kondisi seperti itu? Saya mencoba menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa teman saya dan rata-rata mereka bilang 2-3 pertanyaan tersebut relate sama mereka. Dan gak sedikit juga yang merasa kelima pertanyaan itu adalah kondisi mereka saat ini. Dan teman-teman, dimanapun kalian berada, siapapun yang merasa, kok saya ternyata merasakan semua hal tersebut ya? Tenang teman-teman, jangan sedih atau berkecil hati, karena pada dasarnya kita ini manusia yang bisa merasakan takut, cemas, jadi lebih sensitif, dan lainnya. Ini adalah sifat alami manusia. Tapi kita tidak bisa membiarkan hal tersebut menguasai kehidupan kita dan menentukan tindakan kita. Saya kan kayaknya orangnya emang sensian dari lahir, Kak. Ya karena background keluarga dan latar belakang, saya jadi gini. Wajar lah kalau saya jadi begini. Saya kalau tes kepribadian, 16 personalities atau DISC, memang kayak gitu Kak. Kayaknya emang gak bisa diubah sih. Ya emang saya mau gitu terus gimana? Atau iya namanya juga hidup susah ya Kak. Gimana gak khawatir coba? Gimana gak overthinking? Wajar kali sampai gak bisa tidur mah. Teman-teman, hal ini gak boleh jadi excuse untuk kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama, selain karena pasti rasanya gak enak ya hidup dalam ketakutan, hidupnya gak tenang gitu, cemas, berlebihan, curigaan sama orang, benci, dan dendam sama orang lain. Kelima hal tersebut adalah beberapa pertanda dari hati kita yang gak murni. Hati kita lagi kotor teman-teman. Hati kita lagi gak pada tempatnya. Dan itu bukanlah hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Faktanya, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, seluruh kehidupan kita menjadi baru. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat kita menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Ada jaminan untuk kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Semua dosa kita ditebus. Dan secara otomatis, Roh Kudus tinggal di dalam kita yang memimpin kita, memperbaharui hidup kita, dan memurnikan hatinya kita. Pertanyaannya, apa sih hati nurani itu? Saya akan coba berikan satu ilustrasi seperti ini. Pada tahun 2020, ada satu kecelakaan tragis yang dialami oleh Pakistan International Airlines di kota Karachi, salah satu kota terbesar di Pakistan. Dan kecelakaan itu mengakibatkan 97 dari 99 orang penumpangnya tewas. Investigasi menyimpulkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan tersebut. Selain faktor teknis dan faktor kelelahan, ada faktor kesalahan pilot yang ditemukan yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan tersebut. Terdapat bukti bahwa pilot tidak mengikuti standar prosedur dalam proses pendekatan dan pendaratan. Kesalahan ini termaksud kegagalan mempertahankan kecepatan dan ketinggian yang sesuai, serta ketidaktelitian dalam mengelola sistem penerbangan pesawat. Salah satu koran di India mempublikasikan laporan bahwa sang pilot mengabaikan peringatan dari Air Traffic Controller tentang ketinggian dan kecepatan pesawat. Sekitar 28 km sebelum bandara, pesawat masih berada di ketinggian 10.000 kaki. Padahal prosedurnya direkomendasikan sudah ada di 7.000 kaki. ATC menginstruksikan bahwa untuk menurunkan ketinggiannya, tapi salah satu pilot meresponinya dengan menyatakan dia puas dengan kondisi sekarang dan menyatakan dia mampu untuk mengontrol situasinya. Pada jarak 19 km, pesawat masih berada di 7.000 kaki dari ketinggian 3.000 yang direkomendasikan oleh ATC. ATC menginstruksikan pesawat untuk kembali segera menurunkan ketinggian pesawat. Salah satu pilot meresponi kembali dengan menyatakan dia cukup puas dengan kondisi sekarang. Dia menyatakan bahwa dia mampu untuk mengontrol situasi dan mereka sedang bersiap untuk mendarat. Tidak berapa lama kemudian, setelah satu kali gagal mendarat, pesawat tersebut kehilangan kendali dan jatuh di daerah pemukiman di sekitar bandara. Teman-teman, sama seperti ATC yang menjadi warning buat pesawat tersebut, hati nurani kita adalah warning system dalam kehidupan kita. Pernah nggak teman-teman merasa saat mau melakukan sesuatu, tapi kayak ada yang bilang gitu dalam hati dan pikiran kita, "Hey, jangan lakukan itu." Atau rasanya saat kita melakukan sesuatu, teman-teman nggak merasa damai sejahtera, rasanya nggak enak gitu. Contoh di kampus, lagi ujian, mau nyontek, kayak nggak enak rasanya. Kayak dia bilang, "Hey, jangan nyontek." Atau lagi liburan nih, teman-teman lagi mau berbuat dosa, mau buka situs yang seharusnya nggak kalian buka, dan rasanya tuh kayak nggak enak, rasanya kayak janggal, nggak damai. Guys, itulah hati nurani kita. Roh Kudus yang ada dalam kita lagi ngomong sama kita. Dia lagi kasih warning ke kita kalau yang kita lakukan itu nggak sesuai sama firman Tuhan. Itulah salah satu pentingnya hati nurani kita. Nah, kalau kita nggak jaga hati kita, sesekali dikasih warning, terus kita abaikan. Kita terus berbuat dosa, 2 kali, 3 kali. Lama-lama suara Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu yang nggak akan kedengaran lagi. Dan kalau lama-kelamaan dibiarkan terus-menerus, seperti pesawat yang membiarkan ATC tersebut, hidup kita bisa jatuh dan hancur berantakan. Umpamanya seperti ini. Seperti kalian kalau ngomong gitu ke teman kalian, jangan suka ngelamun dong.
tapi teman kalian mengabaikan kalian. 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih suka ngomongin, tapi tetap gak digubris. Lama-lama gimana perasaan kalian? Sedih dong. Akhirnya males. Bodoh amat deh, mau gimana lagi. Saya ngomong juga percuma, gak didengar kan? Sama halnya dengan Roh Kudus yang berbicara lewat hati kita. Semakin kita mengabaikan suara Roh Kudus, kita akan semakin gak peka dengan suaranya. Lalu kenapa hati kita bisa gak benar? Kenapa hati kita bisa kotor lagi? Apa sih alasan hati kita bisa gak murni lagi? Padahal kan kita sudah terima Tuhan sebagai juru selamat. Yang pertama, salah satu alasan terbesar adalah karena kita terus-menerus berbuat dosa. Kita gak mengakui dosa kita. Kita dinaik terus-terusan prinsip Allah yang jelas-jelas kita langgar. Kita terus-terusan kompromi. Nyontek mah wajar. Masturbasi kan sehat, gak dosa lah. Yang penting gue gak ngerugiin orang lain kan. Kita tahu apa yang benar, tapi yang salah lah yang kita lakukan. Alasan lain hati kita gak murni adalah karena kita menganggap kebenaran itu relatif. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Semuanya tergantung orang masing-masing. Teman-teman, hari ini saya mau katakan, kebenaran firman Tuhan itu mutlak. Dosa ya dosa. Hitam ya hitam. Putih ya putih. Salah ya salah. Benar ya benar. Bohong demi kebaikan gak apa-apa lah. No teman-teman, bohong apapun sama aja dosa. Kemudian alasan yang berikutnya hati kita gak murni adalah karena kita masih menyimpan kepahitan. Kita masih dendam. Kita masih benci orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin kalian pernah mengalami kejadian dimusuhi sama teman kalian waktu TK, SD, SMP. Tapi kalian masih ingat dengan jelas kejadian itu dan sampai sekarang kalian masih sebel sama teman kalian tersebut. Teman-teman, saya mau kasih tahu. Saat kita benci dan menyimpan dendam sama satu orang karena perbuatannya sama kita, hal tersebut gak ada gunanya teman-teman. Kenapa? Karena belum tentu orang tersebut sadar. Belum tentu orang tersebut tahu dan ingat apa yang dia lakukan ke kita. Contoh nih, misalnya kalau ada yang bilang ke kita, jelek nih, lu jelek nih. Terus saya dendam, saya kecewa gitu, saya kepahitan banget, saya benci sama orang itu. Gara-gara omongan dia, saya jadi minder, saya jadi gak bisa produktif, saya jadi menyalahkan dia atas kegagalan hidup saya. Itu sama aja kayak kita lagi bawa sampah kemana-mana. Mungkin sampai puluhan tahun kalau saya nggak ngampunin, orang yang ngatain saya itu bisa jadi lagi happy. Dan dia bisa jadi nggak pernah ingat kalau dia pernah mengatakan hal tersebut. So, intinya saat kita benci sama orang, saat kita nggak suka sama orang, saat kita kepahitan sama orang, yang rugi adalah diri kita sendiri. Sama-sama bilang, yang rugi saya sendiri. Ada quotes yang mengatakan, kill them with kindness, atau bahasa Indonya, bunuh mereka dengan kebaikan. Biarkan mereka buat jahat sama kita balas dendam dengan cara buat baik dengan mereka. Saya mau katakan, itu gak sesuai sama firman Tuhan. Bukan kill them with kindness. Karena kalau niatnya udah mau bunuh atau balas dendam, kita berarti berbuat baik hanya untuk show off dan membuat mereka yang jahat sama kita jadi feel guilty aja. Bukan karena hati yang murni teman-teman. Oleh karena itu, ganti dong, bukan kill them with kindness, tapi love them with kindness. Intinya segala intensi yang kita lakukan itu murni, karena kita mau mengampuni dan mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sangat penting untuk kita menjaga hati kita supaya tetap murni. Maksud firman Tuhan tersebut bisa saya contohkan seperti ini. Apapun yang keluar dari hati kita, itu juga yang akan keluar dari kehidupan kita, yang akan keluar di kehidupan kita.
Saat hati kita murni, saat hati kita bersuka cita, hidup kita akan terasa mudah. Kita akan punya pengharapan. Kita akan menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran akan penyertaan Tuhan. Saat hati kita nggak benar, hati kita jahat, yang keluar pun yang nggak baik juga. Hidup kita berantakan. Omongan yang keluar pun dari mulut kita jahat. Pemikiran kita nggak benar, nggak baik. Semuanya terpancar dan kelihatan dari cara kita hidup. So hari ini pertanyaannya, apakah teman-teman mau hatimu dimurnikan kembali? Apakah kalian mau hidup tanpa merasa tertuduh? Hidup tanpa rasa cemas? Hidup yang tanpa takut, tanpa khawatir akan hari esok? Jaga hati kita agar tetap murni. Berikut langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati nurani kita tetap murni. Yang pertama adalah belajar mendengarkan sumbernya, yaitu Roh Kudus. Teman-teman, kita harus sadar dan paham kalau kita ini punya sumber kehidupan. Kita punya sumber kekuatan. Sama seperti ranting yang kalau nggak menempel dan jatuh dari sumbernya, yaitu batang pohon, dia nggak akan bertumbuh, tapi mati teman-teman. Kita pun sama. Sumber kita yaitu Roh Kudus. Minta ampun kalau selama ini kamu suka nggak dengerin kata Roh Kudus. Ambil waktu untuk merefleksikan diri dan sikap hati pribadi kita, teman-teman. Apakah selama ini kita sendiri sering melukai orang lain? Kita minta tuntunan Roh Kudus dan hati yang nurani yang murni, hati yang penuh dengan kasih yang berasal dari pengetahuan dan pengertian dan perenungan akan firman Allah. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya kita mampu untuk melakukan kehendak-Nya. Hal selanjutnya adalah tidak membenarkan pemikiran kita. Itu mah udah lama, cuma masalah kecil. Nanti juga lupa kok, emang saya aja sih yang kayaknya baperan, udahlah dibanding nambah drama. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dan Roh Kudus ingatkan, coba kita catat, kita doakan, dan minta ampun serta lepaskan pengampunan teman-teman. Belajar untuk ngedinai masalah yang ada. Belajar untuk jujur dan menerima keadaan yang ada saat ini dan move on. Kalau saat kamu ingat kejadian itu dan kamu masih merasa sakit dan gak enak, itu artinya kamu belum selesai teman-teman. Dan kamu harus belajar untuk deal dengan keadaan tersebut. Di akhir tahun ini, mari kita sama-sama mengambil waktu istirahat sejenak dari hiruk-pikuk perkuliahan. Mari kita ambil waktu untuk merefleksikan kehidupan kita. Kita cek ke dalam hati dan ambil momen memurnikan kembali kehidupan kita. Mulai dari hati kita bereskan hal-hal yang selama ini membebani hati kita. Bukan berarti saat hati kita beres, semua masalah juga hilang. No, teman-teman. Saat hati kita murni, masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini, kita akan bisa menghadapi dengan baik. Kalau kita bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan biarkan nuranimu mati dengan terus mengabaikannya. Latih diri kita untuk punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus melalui hati nurani kita. Sebab Allah selalu bersedia untuk menuntun kita melewati setiap musim dalam kehidupan yang ada. So, restart our heart. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau minta ampun ya Bapa atas setiap sikap hati yang gak berkenan di hadapan Engkau. Kami mau minta ampun ya Tuhan untuk setiap dosa dan juga kepahitan yang masih kami simpan ya Bapa. Kami mau belajar untuk mengampuni. Kami mau belajar untuk release blessing terhadap orang-orang sekitar yang sudah menyakiti kami ya Tuhan. Biar Tuhan yang terus bersihkan hatinya kami mau ya Tuhan terus dimurnikan. Dan biar Tuhan yang berikan kami kepekaan ya Bapa. Dan gak hanya peka, tapi kami bisa taat akan setiap tuntunan Roh Kudus. Teman-teman, angkatlah kedua tanganmu, diberkatilah keluargamu, biar ada kasih Allah yang mengalir, yang bisa dirasakan oleh setiap keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu, biar ada kondisi tubuh yang fit dan prima dan dijauhkan dari setiap sakit penyakit. Biar kau menerima damai sejahtera sukacita kasih daripada Allah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya yakin
kita bisa mempelajari sesuatu dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Menjalani kehidupan dengan hati nurani yang murni memampukan kita untuk melewati berbagai permasalahan kehidupan yang ada. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR code yang ada di layar. Akan ada para pendoa maupun konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.